Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di konten Sepekan Satu Buku. Saya Ranur Aini dari SMA PGRI 3 Kota Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kembali salah satu buku jenis non-fiksi yang telah saya baca selama 1 minggu ke belakang. Buku ini merupakan buku karya dua penulis, yaitu Mula Sihtari dan juga Yazid At-Tafsir. Buku ini berjudul Dan Yang Berubah Untuk Hidup Yang Lebih Baik yang diterbitkan oleh penerbit Checklist pada tahun 2020. Memiliki jumlah 166 halaman dengan ukuran 14 kali 20,5 cm dan nomor ISBN 978 623 7661344. Mungkin pertama saya akan membahas latar dari penulisnya dulu. Seperti yang dijelaskan di awal bahwa di sini ada dua penulis. Yang pertama, Mula Sihtari. Mula Sihtari merupakan seorang dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang sejak kecil memiliki cita-cita sebagai penulis. Kemudian yang kedua, Yazid At-Tafsir merupakan seorang mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia yang pada tahun 2017 mulai menekuni kegiatan menulis. Mereka berdua memiliki pendidikan dan juga bidang yang ditekuni sama, sehingga pada akhirnya mereka mencapai tujuan untuk menciptakan buku ini. Orang yang berkembang adalah orang yang senantiasa mengubah dirinya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Namun, ketakutan dan kebingungan menjadi penghalang untuk melakukan perubahan. Saya merasakan itu bahkan hingga saat ini. Untuk itu, saya tertarik untuk membaca buku ini. Saya penasaran tentang bagaimana buku ini dapat menuntun keberanian pembaca untuk mengambil langkah kecil dalam melakukan perubahan. Nah, singkatnya buku ini tuh bertemakan tentang pengembangan diri, di mana di sini tuh terdapat beberapa bab dan penulis memfokuskan kita untuk lebih mengenal diri sendiri. Karena penulis itu menjelaskan bahwa jika kita ingin berubah, maka kita harus mengenal diri sendiri terlebih dahulu. Kemudian di sini juga terdapat panduan dan juga motivasi bagi kita yang bingung untuk memulai langkah awal seperti apa. Kelebihan dari buku ini, yang pertama buku ini tuh menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah untuk dipahami. Kemudian yang kedua, buku ini bersifat inspiratif, dan juga di dalamnya terdapat ilustrasi sederhana yang menambah kesan di beberapa tulisan. Kemudian buku ini di setiap akhir pembahasan terdapat catatan-catatan penting sehingga untuk beberapa pembaca akan semakin paham apa isi dari keseluruhan ceritanya. Dan yang terakhir, di sini penulis mengajarkan bahwa kita harus menjadi orang yang bijaksana. Karena orang yang memiliki sikap bijaksana akan mencapai perubahan baik yang bernilai tinggi. Kemudian untuk kekurangannya, terlihat dari sampulnya yang sangat sederhana. Mungkin bagi beberapa orang ada yang melihat buku dari sampulnya, jadi buku ini tuh sampulnya terlalu sederhana. Kemudian yang kedua, kan ini terdapat beberapa bab. Nah, di beberapa bab itu ada penjelasan yang dijelaskan secara berulang-ulang. Mungkin maksud penulis adalah untuk menekankan pesan penting dari pembahasannya. Namun menurut saya hal itu terkesan membosankan karena bagi beberapa orang ada yang bosan jika mengulang pembahasan dengan pernyataan yang sama. Mungkin sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan seperti biasa berbagi cerita atau pengalaman saya selama membaca buku ini. Saya sadar bahwa di beberapa buku tersebut terdapat kondisi yang sama kondisinya seperti saya di kehidupan sehari-hari. Dan dari situ saya belajar bahwa jika kita ingin benar-benar berubah, kita harus mengenal diri sendiri terlebih dahulu. Melindungi tujuan hidup, bersikap jujur pada diri sendiri, dan juga menerima segala kelebihan dan juga kekurangan yang ada dalam diri sendiri. Di sini juga saya sadar bahwa perubahan tidak harus dicapai secara terburu-buru, asalkan kita konsisten, lalu mencermati dengan baik, dan juga mengambil pelajaran di setiap prosesnya. Di sini juga secara tidak langsung, lingkungan sekitar, lingkungan pertemanan, masyarakat, ataupun keluarga dapat membantu mempermudah kita dalam melakukan perubahan. Jika lingkungan sekitar kita mendukung, maka kita akan ringan menjalaninya. Kemudian, pola pikiran dan juga perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari merupakan faktor pendorong dari lingkungan sekitar. Jadi jika kita ingin mendapatkan sebuah perubahan yang dicapai dengan mudah ataupun dengan ringan, maka kita harus menciptakan lingkungan keluarga ataupun pertemanan yang baik yang dapat membantu kita melangkah untuk melakukan perubahan. Mungkin cukup sekian cerita pengalaman dari saya, dan saya juga ingin memberitahukan bahwa membaca buku merupakan salah satu bentuk pengembangan diri. Untuk itu, saya cukup merekomendasikan buku ini untuk dibaca, terutama untuk teman-teman yang memiliki keinginan untuk berubah, tetapi hanya memiliki niat tanpa ada tindakan. Buku ini setidaknya dapat memberi kita wawasan dan juga memberikan panduan kita untuk memulai langkah dalam melakukan perubahan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun informasi yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.